Yang pertama itu surat perkenalan, yang dimana surat perkenalan ini merupakan surat dari penjual kepada calon pembeli yang berisi tentang informasi perusahaan penjual itu agar diketahui oleh calon pembeli. Penjual mengharapkan bahwasanya respon positif dari si pembeli ini terhadap surat yang telah diberikan kepada pembeli. Biasanya surat perkenalan itu memuat tentang hal-hal yang merupakan nama perusahaannya, gambaran kemampuan yang dimiliki seperti peralatan apa yang harus dikenalkan. Yang ketiga itu proyeknya apa yang harus ditangani. Yang keempat prospek dari perusahaan tersebut. Yang kelima itu ke tanda daftar rekanan dari apa yang sudah dikenal. Setelah dari surat perkenalan tadi, kemudian ada yang namakan surat permintaan penawaran. Di dalam surat permintaan penawaran itu berarti surat yang dari calon pembeli kepada si penjual yang isinya meminta penawaran. Maksudnya seperti ini. Calon pembeli meminta melalui surat agar penjual itu mengajukan penawaran secara resmi dengan mengirimkan surat penawaran kepadanya. Isi surat permintaan penawaran barang itu yang pertama nama dan jenis barang yang kita minta untuk ditawarkan. Yang kedua itu spesifikasi barang, misalnya tipe, ukuran, kualitas, kapasitas. Yang ketiga itu harga satuan. Yang keempat isinya itu adalah potongan harga. Yang kelima itu bagaimana cara pembayarannya. Dan yang keenam itu merupakan yang ketiga surat penawaran. Surat penawaran ini merupakan surat dari penjual kepada pembeli yang berisi tentang penawaran barang ataupun jasa secara resmi. Dasar penulisan surat penawaran itu merupakan adanya penawaran atau inisiatif penjual. Yang kedua itu adanya penawaran sebagaimana balasan atau surat permintaan penawaran tersebut. Syarat penulisan surat penawaran ini merupakan bagaimana menuliskan surat resmi biasa, ya, yang dimana adanya surat harus menarik, isi surat tidak boleh bertentangan dengan kondisi barang atau jasa yang ditawarkan. Isi surat itu mampu memotivasi bagaimana si pembaca ingin tahu lebih lanjut tentang barang dan jasa yang ingin ditawarkan, begitu ya. Yang keempat itu merupakan surat pesanan dan balasannya. Di dalam surat pesanan dan balasan ini ada surat pesanan, surat penerimaan pesanan, surat konfirmasi pesanan, surat penolakan pesanan, dan referensi bank ataupun referensi dagang. Yang perlu kita ketahui dalam menulis surat pesanan itu yaitu ada kita harus menyebutkan atau menuliskan dalam surat itu apa saja yang harus kita pesan secara jelas, singkat, dan sopan. Yang kedua itu hal-hal yang dipesan itu berhubungan dengan apa, misalnya dengan namanya, jenis, tipe, dan ciri lain yang kayak mana yang mau dibeli oleh pembeli, jumlah dan banyaknya pesanan, bagaimana cara pembayaran, bagaimana kita cara pengiriman dan cara penyerahan barang tersebut,
Yang keempat itu bagaimana waktu penyerahan maupun waktu eh, pengiriman barang. Setelah surat pesanan tadi, ada yang namanya surat penerimaan pesanan. Dalam surat penerimaan pesanan ini adalah surat dari penjual kepada pembeli yang isinya menjelaskan bahwa pesanan barang tersebut dipenuhi, namun pengiriman pesanan memerlukan waktu yang cukup lama karena mungkin barang tidak dalam keadaan ready stock mungkin ya, ataupun ada alasan lain seperti misalnya situasi politik, kondisi alam, atau kayak seperti sekarang ini PPKM, kondisi karena COVID. Itulah tujuan dari surat penerimaan pesanan ini. Manfaat dari surat penerimaan pesanan itu yaitu pemesan itu merasa bahwa pesanannya itu dapat dipenuhi oleh penjual. Yang kedua itu pesanan tidak mencari barang yang sama dari penjual lain. Yang ketiga itu pemesanan dapat mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan sebelum barang itu tiba. Yang keempat, pemesanan dapat menawarkan barang pesanannya kepada pihak lain walaupun memang barang pesanan tersebut belum tiba. Jadi itulah gunanya surat pemesanan barang ini. Surat penerimaan barang ini. Kemudian ada yang namakan surat konfirmasi pesanan. Surat konfirmasi pesanan itu yaitu setelah surat penerimaan pesanan. Setelah dia dapat penerimaan pesanan, lanjutlah dia ke surat konfirmasi pesanan, yang dimana surat konfirmasi pesanan ini adalah surat dari penjual kepada pembeli atau pemesan barang tadi untuk menindaklanjuti pemesanan barang itu yang dilakukan secara lisan atau melakukan via telepon mungkin kan, ataupun melakukan via media lainnya. Surat ini perlu dibuat karena untuk membuktikan bahwasanya pihak pembeli itu telah melakukan pesanan secara lisan dan kemudian dilanjutkan secara bukti tertulis. Bukti tertulis itu misalkan surat yang sudah diterima tersebut gitu. Surat konfirmasi pesanan ini ada dua rangkap biasanya, ada yang asli itu sama kita, dan yang untuk surat yang satu lagi itu untuk si pemesan. Setelah surat konfirmasi pesanan adalah dia surat penolakan pesanan. Surat penolakan pesanan ini merupakan surat dari penjual kepada pembeli yang isinya menyatakan bahwa penolakan atas pesanan yang telah dilakukan oleh pembeli atau pemesan. Kenapa adanya sebuah pemesanan itu ditolak? Karena mungkin barang yang dipesannya itu sudah habis ataupun tidak diproduksi lagi. Yang kedua itu mungkin tidak tersapainya kesepakatan antara penjual dengan pembeli. Yang ketiga, tidak tersapainya kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai pengiriman. Jika mungkin penjual menawarkan hal lain kepada pemesan agar tidak kecewa, itulah mungkin manfaat dari penulisan surat penolakan pesanan tersebut. Yang selanjutnya itu referensi bank ataupun surat referensi dagang, yang dimana surat ini dari pihak ketiga ke pihak kedua tentang pihak pertama. Pihak pertama itu adalah pembeli dan pihak kedua itu adalah penjual. Jika pihak ketiga adalah perusahaan lain atau bank yang tidak dapat memberikan keterangan tentang pihak pertama, maka referensi ini biasanya diberikan jika hubungan jual beli itu sudah berlangsung pertama kalinya. Pemberian surat referensi ini yang pertama itu pemesan ataupun pembeli itu harus mencantumkan nama perusahaan ataupun nama banknya. Penjual akan menuliskan surat permohonan referensi kepada perusahaan bahwasannya ditunjuk oleh bank yang ditunjuk oleh pembeli. Yang ketiga, perusahaan atau bank itu akan mengirimkan surat referensi kepada penjual tentang keadaan pembeli, terutama kepada keuangannya serta pembayarannya. Yang kelima itu ada surat pengiriman pesanan, yang dimana surat pengiriman pesanan ini merupakan pemberitahuan dari penjual kepada pembelinya bahwasanya barang pesanannya sudah ataupun segera dikirim. Fungsi surat ini merupakan untuk memberitahukan pengiriman barang juga sebagai pengantar untuk dokumen yang dikirimkan. Kemudian dilanjut dengan surat tanda bukti.
Surat tanda bukti yang dimaksud itu merupakan faktur ataupun daftar perincian barang, surat pengantar barang. Faktur ini merupakan invoice ataupun tanda bukti penjual barang. Lembar asli yang telah diberikan kepada pembeli yang telah membayar lunas. Faktur ada yang digabungkan dengan kwitansi faktur, dengan demikian dinamakan faktur berkwitansi. Yang terakhir itu adalah surat penagihan, yang dimana surat penagihan ini merupakan surat yang berisi permintaan peringatan dari kreditur maupun kredit kepada debitur agar si pendebit ini membayar hutangnya. Dalam penulisan surat penagihan ini ada yang terdapat di dalamnya itu menyebutkan tanggal transaksi di mana penjual yang berkaitan dengan hutang piutang tersebut. Yang kedua itu menyebutkan tanggal jatuh tempo dan sudah beberapa lama, mungkin tanggalnya itu berlalu tapi hutangnya belum dibayar. Baru yang selanjutnya itu menyebutkan cara pengiriman uang ataupun cara pembayaran hutang tersebut yang diinginkan oleh kreditur. Surat penagihan dikirimkan berisi permintaan agar debitur membayar hutangnya. Maka demikianlah prosedur dari surat bisnis mulai dari awal sampai akhir. Kurang lebih apa yang telah diterangkan semoga bermanfaat bagi kita semua. Apa yang sudah dijelaskan semoga saudara-saudara sekalian bisa mengerti dengan apa yang saya jelaskan. Kemudian semoga nilai dari UAS yang telah saya kerjakan ini mendapatkan hasil yang memuaskan. Terima kasih. Salam sehat.